Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaki dari SMK Wali Songo Jakarta. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahu teman-teman semua gimana cara untuk membuat virtualen dengan mudah. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu virtualen, ini dia penjelasannya. Apa itu VLAN? Virtual Local Area Network atau VLAN adalah sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasikan oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, seolah-olah berada di jaringan yang sama. Fungsi VLAN tersendiri adalah mengakomodir konfigurasi pada jaringan komputer fisik menjadi beberapa domain siaran. Apa manfaat VLAN? Manfaat VLAN diantaranya adalah menambah keamanan, efisiensi biaya, tidak perlu mengatur ulang jaringan komputer, meningkatkan kinerja komputer, dan memudahkan administrasi. Nah, gimana? Udah paham tentang penjelasan virtualen? Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini saya Ahmad Bayhaki. Ini Rizky Asihak. Dan yang ini Ayumi Rama Anita. Dan kami bertiga dari kelompok 3. Oke, lanjut. Oke, buat langkah pertama kalian buka Cisco Packet Tracer dulu pertama-tama. Kalau udah dibuka, di sini kita butuh 4 komputer. Kemudian kita langsung ambil aja. Nah, kalau udah dapat komputer kayak gini, kita selanjutnya butuh switch 1 biji. Taruh di tengah. Nah, switch yang kita pakai itu tipe 2950/24. Kalau udah, langkah Oke, sebelumnya perkenalkan, ini saya Ahmad Bayhaki. Ini Rizky Asihak. Dan yang ini Ayumi Rama Anita. Dan kami bertiga dari kelompok 3. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah sambungin kabel dari komputer ke switch. Saya sambungin dari kabel komputer atas dulu. Sini. Oh ya, di sini saya pakai kabel strike ya, karena beda device, jadi kabelnya kabel strike. Kalau pakai kabel cross itu nanti kalau misalkan device-nya sama, contohnya kayak switch dengan switch. Nah, terus saya coba tambahin ini juga, tanda. Nah, nanti kotak yang atas ini, komputer yang di dalam kotak atas ini nggak bakal bisa terhubung dengan tiga komputer yang ada di bawah. Tapi 3 komputer yang ada di bawah bisa saling terhubung dengan semua komputer yang ada di bawah sini. Gitu. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke konfigurasi switch. Kita klik 2 kali, terus kita masuk ke CLI. Nah, nanti di sini kalian enter aja. Terus ketik EN, enter. Nah, nanti berubah jadi tanda pagar switchnya. Terus kalian ketik configure spasi terminal. Kalau udah kayak gitu terus kalian enter. Salah. Configure terminal. Nah, tadi ada typo ya. Nah, ini kalau udah tulisan config nanti yang benar kayak begini keluarnya. Nanti ada tulisan config di sini, terus baru tanda pagar. Nah, di sini kalian ketik VLAN spasi 10. Tapi terserah, misalkan kalian mau VLAN 5, VLAN 1, VLAN 2. Nah, di sini saya pakai 10 aja. Ketiknya huruf gede ya, biar kelihatan. VLAN spasi 10. Enter. Nah, nanti config itu bakal muncul strip VLAN. Nah, kalau udah kayak gini kalian exit dulu. Nah, terus kalian bikin lagi VLAN. Karena kita pengen pakai 2, jadi kita bikin VLAN 10 dan VLAN 20. Terus kalian exit. Kalau udah kayak gini, gimana cara masukin portnya? Nah, kita mainnya di config aja biar lebih gampang. Nah, di sini ada lihat interface di bagian sini, ada interface 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian klik interface 1 dulu. Nah, di sini ada bagian VLAN. VLAN itu yang tadi kita buat, dan kita bisa masukin port ini buat ke mana? Ke VLAN 10. Oke, VLAN 10. Nah, ini bagian VLAN 10 yang atas. Terus kita selanjutnya kita masukin yang port 2 yang PC 1. Masukin ke VLAN 20. Kalau kita nyambungin ke VLAN 10 nanti dia nggak bakal bisa sambung ke bagian VLAN bawah-bawahnya. VLAN 3 kita masukin ke VLAN 20 juga. Terus
flash Ethernet port 3, maksudnya port 3 dan port 4 kita masukin ke VLAN 20 juga. Nah, berarti otomatis ini tadi ada di VLAN 20, yang ini di VLAN 10 nih satu, ini VLAN 20. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya saya biasanya masukin ke ini port. Nah, kita setting port dulu, port PC-nya, desktop, terus klik IP configuration. IP address-nya misalkan 192.168.100.1 kayak gini. Terus buat gateway-nya 192.168.100.0. DNS-nya kosongin aja nggak apa-apa. Saya mau copy dulu. Kalau udah, yang lainnya juga kalian setting, desktop, IP configuration, static. VLAN paste aja, saya mau ini VLAN jadi VLAN 11. VLAN 11, IP address-nya 11. Nah, gateway-nya tetap sama, 11, yang ini 12 IP-nya. Paste aja terus ganti jadi 12. Kalau udah, selanjutnya yang 13. Karena kalau misalkan IP belakangnya sama, IP-nya persis sama sama satu PC yang lain, nggak bakal bisa dipakai. Pasti bakal ada peringatan kalau itu error. Kalau IP udah dipakai sama yang lain. Nah, kalau udah kabung ke gini, buat cara ngetesnya sebenarnya bisa lewat ping yang ada di ini nih, command prompt. Atau kalian bisa pakai cara mudahnya ada di kanan sini. Ini bagian 2 nih, kalian pakai yang atas, terus kalian kirim dari PC 1 ke PC 0. Nanti hasilnya di bawah bakal violet. Karena dari PC 1 ke PC 0 itu beda VLAN. Tapi kalau kalian kirim dari PC 1 ke PC 2, itu bakal successful karena dia masih satu jaringan. Coba PC 2 ke PC 3, nah successful. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau misalkan dari PC 2, misal PC 0, dia pasti bakal gagal. Sama juga kayak PC 3 ke PC 1. Pasti bakal gagal. Nah, fungsi VLAN itu kayak gitu. Misalkan contoh kalian pengen bikin ada dua lab yang misalkan kalian nggak pengen nyambung. Berarti ada banyak komputer, nanti bikin dua lab, banyak komputer, misalkan ini lab 1, ini lab 2, ya kayak gitu. Nah, misalkan ada 3 lab, tambah lagi lab di sini nih. Nah, nanti kalian gabungin ke switch yang ini juga. Nah, kalau misalkan di switch ini kan ada 24 port doang ya. Misalkan komputer ada 50 lebih dalam satu lab, misalkan 30. Nah, ini baru 24, berarti nggak bisa dong. Nah, kalau misalkan emang ada kasus kayak gitu, kalian bisa pakai 2 switch. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan device-nya sama, kalian bisa pakai cross. Kan kalian gabungin ini ke switch yang ini. Nah, kalau udah nyambung begini, ini namanya trunkin, dimana kalian bisa gabungin antara VLAN ini dengan VLAN ini, switch ini dengan switch ini, itu bisa kegabung. Contoh kasusnya kayak gini. Misalkan di sini ada printer, mana printer? Printer. Ya jangan ditaruh deh. Tapi ada satu server di sini. Servernya pengen dipakai, misalkan satu lab itu pakai satu server. Berarti dia harus nyambung ke sini. Gimana cara semua VLAN itu bisa nyambung ke server ini, tapi nggak bisa saling terhubung dengan yang lain-lain ini. Nah, itu ada caranya lagi nanti. Nah, buat tutorial gampang nyambungin VLAN yang tadi itu yang saya kasih tahu, udah segitu aja. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang masih belum paham, silahkan ditanya di kolom komentar dan nanti bisa saya balas atau bisa saya buatin videonya lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gampang bukan tentang virtual LAN, gimana cara membuatnya? Nah, buat teman-teman semua yang masih belum paham dan belum mengerti, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya dan teman-teman akan membantu jauh sebisa mungkin, atau mungkin bisa dibuatkan video tutorialnya lagi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.